Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Okay, I hope you are good. Okay, today we are study about recontact. Apakah kamu punya pengalaman, baik itu pengalaman buruk ataupun pengalaman yang baik? Tentu saja ada, bukan? Oke, kita masuk ke learning objective. Sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari recontact ini? Apa sih sebenarnya keuntungan atau hal yang kita dapat dari kita mempelajari recontact ini? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, setelah mempelajari recontact ini, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi mana yang disebut dengan recontact, baik itu dari pengalaman pribadi seseorang ataupun dari pengalaman kalian sendiri. Begitu. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat menceritakan kejadian ataupun kegiatan yang dialami secara kronologis atau secara beruntun gitu, secara berurutan begitu. Selanjutnya, kalian juga diharapkan dapat menggunakan bagan alir untuk mempelajari alur dari sebuah cerita, baik itu yang kalian dengar ataupun cerita yang kalian baca. Kemudian, kalian juga diharapkan bisa melengkapi ringkasan pengalaman dengan kalimat-kalimat yang telah diambil dari teks dengan ejaan dan tanda baca yang benar. Jadi, kalian itu diharapkan bisa melengkapi kalimat-kalimat yang rumpang, begitu ya. Lalu, kalian juga diharapkan bisa menuliskan teks-teks pendek dengan tulisan tangan sendiri tentang pengalaman pribadi atau kejadian yang pernah kalian alami. Begitu. Selanjutnya, kalian juga diharapkan bisa mempresentasikan teks masing-masing dengan teman secara lisan atau dengan ucapan dan dengan tekanan kata yang benar. Jadi nanti kalian setelah membuat teks, lalu kalian diharapkan bisa mempresentasikan di depan kelas, begitu ya. Oke, sebelumnya apakah kalian pernah mendengar tentang recontact? Kalau belum, sekarang kita masuk ke pengertian recontact. Sebenarnya apa itu sih recontact? Pengertiannya apa? Begitu. Recontact is a text telling the reader about one story, action, or activity in the past. Jadi, recontext itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sebuah cerita, peristiwa atau kejadian pada masa lampau atau pada masa yang telah lewat, begitu. Jadi intinya pengertian recontext itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang kejadian yang telah berlalu atau telah terjadi pada masa lampau. Misalkan contohnya teman kamu bertanya, apa yang kamu lakukan kemarin? Lalu kamu menjawab, misalnya, saya kemarin pergi ke kebun. Di sana kami memetik jambu. Saat kami pulang, kami bertemu dengan ibu guru. Nah, contoh teks itu atau percakapan itu adalah teks recount, karena kegiatannya sudah berlangsung atau sudah lampau. Kegiatan itu sudah terjadi, begitu ya. Jadi, tanpa kalian sadari, kalian itu pernah membuat recontact sendiri, tapi kalian tidak menyadarinya. Saat kalian menceritakan pengalaman pribadi kepada teman atau kepada orang tua, kepada sahabat atau kepada guru, itu sudah termasuk contoh dari recontext. Walaupun kalian belum pernah belajar,
Tapi tanpa kalian sadari itu sudah membuat contoh dari recount text. Oke, sekarang kita masuk ke purpose. What is purpose of recount text? Sebenarnya apa sih tujuan dari recount text ini? The purpose of recount text is to inform to everybody by retelling past events or experience. Jadi, tujuannya menceritakan kembali kejadian di masa lampau atau sesuatu yang telah terjadi dan memberikan informasi serta diharapkan dapat menghibur pembaca begitu. Jadi sebenarnya tujuan dari recount text ini tidak jauh dari pengertiannya, hampir sama begitu ya, menceritakan kembali kejadian pada masa lampau atau menceritakan kembali peristiwa yang telah terjadi di masa lampau begitu. Oke, sekarang kita ke generic structure atau susunan teks. Jadi di generic structure ini ada orientation, ada events, ada reorientation. Jadi generic structure ini seperti bagian-bagian dari recount text begitu ya. Jadi recount text ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama tadi ada orientation, yang kedua ada events, yang ketiga ada reorientation. Oke, kita akan membahas satu persatu dari bagian-bagian recount text ini. Jadi ada 3 bagian dari generic structure recount text ya, yaitu ada orientation. Orientation itu isinya apa saja, ada apa saja di orientation. Terus yang kedua events, ada apa saja di dalam events itu. Terus yang ketiga ada reorientation. Di dalam reorientation ada apa saja. Nah, itu nanti akan kita bahas satu persatu ya. Oke, sekarang kita ke generic structure bagian orientation. Orientation is give the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi di bagian orientation ini kita diberikan informasi tentang siapa atau who. Pemeran dari cerita ini siapa? Bisa I, bisa you, bisa she, he, atau yang lainnya. Begitu ya. Terus di bagian orientation ini juga dijelaskan kapan, when. Kapan peristiwanya terjadi? Bisa kemarin, tadi pagi, tahun lalu, bulan lalu, atau kapan begitu. Terus di bagian orientation ini juga dijelaskan di mana atau where it's happened, di mana kejadian ini terjadi. Bisa di rumah, di kebun, di sekolah, atau di mana saja ya. Jadi kita bisa mendapat 3 informasi ini di bagian orientation. Terus bagian kedua dari generic structure recount text is events. Events, a series of events ordered in a chronological sequence. Jadi di bagian events ini itu kita bisa mendapatkan informasi tentang urutan kejadiannya, yaitu kronologis atau urutan kejadiannya. Bisa kita lihat di bagian events. Oke, sekarang bagian ketiga dari generic structure recount text, yaitu ada reorientation. Reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end.
Jadi di bagian generic structure recontact, bagian yang ketiganya reorientation ini, sebenarnya ini berisi tentang kesimpulan atau pengulangan dari hal-hal yang dirasakan oleh penulis teks tersebut. Jadi di bagian ini kita bisa menemukan kesimpulan dari isi teks yang diceritakan oleh si pengarang, begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke language feature pada recontext. Di language feature recontext ini ada yang pertama yaitu menggunakan personal participant seperti I, my, me, dan lain-lain. Di sini maksudnya adalah subjek atau pelaku dari cerita recontext tersebut. Yang kedua, menggunakan chronological connection seperti first, then, dan lain-lain. Maksudnya di sini yaitu menggunakan kata penghubung untuk melanjutkan ceritanya, begitu. Jadi bisa memakai then, after, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan linking verb seperti where, was, heard, saw, dan lain-lain. Terus, yang keempat, menggunakan action verb seperti go, look, change, run, dan lain-lain. Ini yaitu kata kerja ya, yang digunakan dalam recontact. Yang kelima, menggunakan simple past tense. Jadi recontact ini pasti menggunakan simple past tense karena kejadiannya telah berlangsung atau peristiwa yang diceritakan itu telah terjadi dan pasti menggunakan recontact. Oke, sampai di sini saya harap kalian bisa mengerti ya. Oke, sekarang kita lihat ini ada sebuah contoh dari recontext. Judulnya My Bad Experience. Jadi di contoh ini sudah ada 3 bagian teksnya. Yang pertama yang berwarna hijau itu ada orientation. Yang kedua yang berwarna biru ada series of event. Terus yang ketiga yang berwarna pink ada reorientation. Jadi bisa dilihat di bagian atas yang berwarna hijau, yaitu di bagian orientation. Di sana kita lihat ada who. Who itu siapa yang bercerita. Di sini di teks ini yang bercerita adalah I atau si penulis cerita ini. I sebagai penulisnya. Terus di bagian orientation ini kita juga bisa melihat when atau kapan peristiwanya terjadi. Di sini kita lihat peristiwanya terjadi yaitu last week ya, keterangannya last week. Terus di bagian ini juga bisa kita lihat where atau di mana peristiwanya terjadi. Ini dia peristiwa yang terjadi yaitu di rumah dan di sekolah. Oke. Terus di bagian yang berwarna biru yaitu ada series of events. Di sana kita bisa melihat kejadian-kejadian yang terjadi. Misalnya yang pertama, dia kehilangan kunci motornya atau dia tidak bisa menemukan kunci motornya. Lalu dia terlambat datang ke sekolah. Lalu selanjutnya guru memberikannya hukuman. Jadi ada beberapa event di sana ya. Terus yang bagian ketiga di warna pink itu ada reorientation. Di sana dia menulis it was my bad experience. Jadi di kesimpulannya dia menyimpulkan bahwa itu adalah pengalaman buruk yang dia alami karena dia terlambat ke sekolah dan dia diberi hukuman oleh gurunya, begitu.
Saya harap sampai di sini kalian bisa mengerti ya. Oke, sampai bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.